berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Kau Tuhan yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu.
kehadiran-Mu Tuhan mengubah hidupku. Saat gelap di hidupku, ingat Yesus, Dia menjagaku. Ku serahkan kekhawatiranku pada Yesus, Dia peliharaku. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah kuasa-Mu, kekuatan-Mu Tuhan menopang hidupku. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah cinta-Mu, kehadiran-Mu Tuhan mengubah hidupku. Tak pernah berubah kasih-Mu Tuhan. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah kuasa-Mu, kekuatan-Mu Tuhan menopang hidupku. Tak berubah kasih-Mu, pernah berubah, tak berubah cinta-Mu, kehadiran-Mu Tuhan mengubah hidupku. Kehadiran-Mu Tuhan mengubah hidupku. Ada seorang perempuan yang 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Sekian lamanya dia Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing, pada malam hari ini kita akan mulaikan ibadah. Pada saat ini siapkan seluruh hati pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Kita percaya ketika kita membuka hati untuk Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita percaya Tuhan siap melawat setiap kehidupan kita. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Karena itu mari berikan waktu kita, berikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan pada malam hari ini. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita tundukkan kepala kita, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kami ada semua hanya karena kemurahan-Mu. Kami ada semua hanya karena anugerah-Mu. Karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak memuji Engkau. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak menyembah Engkau. Karena itu Tuhan, malam hari ini Tuhan, ini seluruh hidup kami pribadi lepas pribadi kami bawa kepadamu. Kami membawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Tanda terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan memulaikan ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, ku ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Karena itu kami mau bersyukur kepadamu, kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Katakan, Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Dari awal ku ada, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Dari awal kita naikkan pujian ini, saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu yang di rumah. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah. Dengan segenap hati katakan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya kami menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Mari naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan.
bagi kami untuk kami tidak menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau terlalu baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah masing-masing, tetap bangun hubungan dengan Tuhan, tetap naikkan penyembahan kita kepada Tuhan dengan segenap hati kepada Tuhan. Percaya kita akan menikmati hadirat Tuhan, kita akan menikmati lawatan Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Sekali lagi ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami semua. Kami akan lebih dalam lagi, kami akan memuji Engkau. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami percaya Tuhan akan melawat setiap kehidupan kami. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing, haleluya, haleluya. Saya percaya sekalipun kita berbeda tempat pada malam hari ini, tetapi Tuhan ada bersama-sama, Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Karena itu malam hari ini berikan hati untuk Tuhan. Kita akan memuji Tuhan pada malam hari ini. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku, pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja, yang
sungguh Yesus Dia harapan. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Haleluya. Dia bos selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus pelepas dosaku, Dia bawa selamat dan kesenanganku, Yesus. Sekali lagi katakan haleluya. Harapan Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku, Yesus Dia harapanku. Yesus harapanku, Yesus Dia harapanku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita masih mau tetap memuji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. lagi katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas Lagi segalanya. nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Lagi nama Yesus di atas segalanya.
Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita percaya kebenaran Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita, menuntun kita terus berjalan di dalam kehendak-Nya Tuhan. Siapkan seluruh hati kita untuk kita menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Kita percaya ketika kita bersyukur, maka mujizat Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Kembali dari awal. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Kembali dari awal kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Lagi dari awal. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan kasih Kristus Ibu Gembala bawa kita di dalam doa firman Tuhan. Kami
Kami bersyukur kembali Tuhan malam hari ini. Kami boleh ada kembali, kami boleh dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan setiap kami Tuhan yang ada di rumah, bahkan kami ada di tempat ini, kami percaya lawatan Allah ada dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman yang disampaikan malam hari ini Tuhan, kami percaya boleh menjadi kekuatan baru buat kami melangkah di hari yang baru bersama Engkau. Terlebih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan melayani dalam firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa yang daripada Engkau, supaya benih-benih firman yang disampaikan malam hari ini, kami percaya kami akan dilawat oleh Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, dan selamat kita kembali beribadah, khususnya malam hari ini ibadah tengah minggu kita. Dan saya percaya malam hari ini kita rindu diberkati, bahkan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara juga yang di rumah atau dimanapun saudara menonton siaran ini, mari saudara siapkan hati saudara untuk kita sama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini kita juga menerima berkat yang daripada Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membuka ayat firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Kita akan baca dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-23. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini masih berhubungan dengan kebangkitan Yesus. Kalau hari Minggu yang kemarin kita sudah memperingati tentang kebangkitan Yesus, dan ini masih berkaitan dengan kebangkitan Yesus, kita akan masuk dalam renungan ini. Saya bacakan bagi saudara Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-23. Judul perikop ini, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sendiri bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup." Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam kita melihat kisah dari 2 murid yang meninggalkan Yerusalem dan menuju ke suatu tempat namanya Emmaus. Kalau kita melihat saudara, ini adalah murid Yesus
Mereka adalah orang-orang yang sudah berjalan bersama-sama dengan Yesus. Bahkan orang-orang ini adalah orang yang sudah mendengar apa yang disampaikan Yesus tentang penderitaannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya. Saya percaya Yesus menjelaskan ya semua hal-hal ini kepada mereka dengan jelas, bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Tetapi kita melihat saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, mereka anggap itu hal yang biasa, sehingga mereka tidak meyakini kebangkitan Yesus, sehingga mereka meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Menarik sekali saudara, beberapa hal yang kita akan lihat dari kebenaran ini pada malam hari ini. Kita melihat di sini ketika mereka sementara berjalan ke Emmaus, ya, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu. Kalau saudara lihat di sana ada yang mereka percakapkan, saudara, karena kita melihat di sana bahwa ketika Yesus datang menjumpai mereka, mereka saling bercakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Tentu saudara, yang dipercakapkan pada waktu itu adalah kisah tentang bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana dia mati, dan kemudian saudara, semua hal-hal ini menjadi bahan saudara pembicaraan kedua murid ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, harusnya sebagai murid Yesus ya adalah orang-orang yang harus meyakini kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang harus menjadi orang yang percaya kepada firman Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara, murid ini adalah orang yang sudah banyak sekali melihat apa yang disampaikan oleh Yesus itu terjadi. Bahkan mujizat-mujizat mengiringi pelayanan Yesus, dan itu terjadi di depan mata mereka. Dan saya ingin katakan harusnya mereka belajar percaya bahwa Yesus ya segala sesuatu yang disampaikan itu pasti terjadi. Tapi kali ini saudara, kita melihat murid-murid ini, kita melihat kehilangan saudara keyakinan. Dan saya mengatakan di sini bahwa murid-murid ini adalah kehilangan pengharapan. Karena kalau kita melihat saudara bahwa ternyata maksud mereka percaya kepada Yesus menjadi seorang murid, ya. Kalau saudara lihat dulu dibaca ayat yang ke-21, di sana ini tujuan mereka saudara menjadi murid Yesus pada waktu itu. Di ayat yang ke-21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi ini tujuan mereka saudara, sehingga mereka menjadi murid Yesus. Mereka mengharapkan sosok Yesus hadir dalam diri mereka sebagai pembebas. Karena kita tahu pada waktu itu saudara, bangsa Israel sementara dijajah oleh bangsa Romawi, dan mereka rindu ada kemerdekaan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan ketika sosok Yesus hadir di antara mereka, mereka melihat saudara seorang yang luar biasa, dan mereka anggap Yesuslah yang sanggup membebaskan mereka dari keadaan pada waktu itu, membebaskan mereka. Jadi tujuan mereka saudara pada waktu itu adalah mereka punya pengharapan Yesus akan membebaskan bangsa Israel pada waktu itu. Dan ketika Yesus mati, semua pengharapan ini hilang. Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan kemudian dikuburkan, semua tadi saudara, saya katakan tadi, pengharapan ini semuanya sirna, semuanya hilang, ya, karena Yesus mati. Yang tadinya diharapkan Yesus sebagai sosok pembebas mereka, tetapi karena Yesus mati, kita melihat mereka kehilangan pengharapan. Saudara, ada banyak hal saudara yang akan terjadi dalam diri kita ketika kita menjadi orang-orang yang kehilangan pengharapan dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, saudara, kita melihat di sini. Yang pertama, ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang yang kehilangan pengharapan. Ya, yang pertama kalau saudara melihat di sini adalah kedua murid ini kembali ke Emmaus. Dan ini kalau saya lihat di sini mereka kembali ke kampung halaman mereka. Dan apa gambaran, apa yang kita tarik dari kebenaran ini saudara, ketika kita kehilangan pengharapan, ketika kita kehilangan pengharapan saudara, seringkali saudara kita kembali kepada hal-hal yang lama dalam kehidupan kita. Ya, ini gambarannya.
Banyak sekali saudara orang yang kehilangan pengharapan dalam dirinya, ya. Tidak melihat hal yang di depan itu lebih baik, ya. Tidak akan pernah melihat saudara yang di depan itu lebih bagus. Tidak akan melihat di depan itu lebih indah, tetapi selalu melihat ke belakang dan dia merasa yang lama itu lebih baik. Ya, ini yang terjadi bagi orang-orang yang kehilangan pengharapan. Kalau saudara melihat, saudara murid-murid yang lain, kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 21, hal yang sama terjadi, saudara. Kita tahu Petrus dan kawan-kawannya pada waktu itu ketika Yesus juga belum menghampiri mereka, kemudian Petrus mengajak teman-temannya, ayo pergi kita kembali menangkap ikan. Dan murid-murid pada waktu itu kembali menangkap ikan. Ini adalah profesi mereka sebelum mereka menjadi murid Yesus. Ya, saya percaya pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang mulai kehilangan pengharapan, tidak tahu arah tujuan mereka karena melihat bahwa sosok Yesus sudah tidak hadir dalam kehidupan mereka. Dan saya ingin katakan kembali kepada saudara malam hari ini bahwa berbahaya sekali saudara ketika dalam perjalanan kehidupanmu, ya, menghadapi situasi, keadaan yang sulit saudara, kemudian saudara pada waktu itu saudara mulai kehilangan pengharapan. Ada banyak kita mulai kembali kepada hal-hal yang lama. Sekali lagi kita menganggap hal-hal yang lama itu lebih baik. Kehidupan sebelum percaya kepada Tuhan itu lebih baik. Kehidupan sebelum bertobat itu lebih baik. Kehidupan lama kita lebih baik daripada yang sekarang. Saya berpikir tidak demikian. Saya ingin katakan hidup di dalam Tuhan itu adalah pengharapan yang luar biasa. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga melihat contoh kehidupan dari bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Apa yang terjadi? Ketika dalam perjalanan mereka menghadapi masalah, kebutuhan mereka tidak terpenuhi, mereka kekurangan air, tidak ada makanan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Selalu ada dalam diri murid-murid melihat Mesir lebih bagus. Ya, mereka akan melihat Mesir itu lebih indah, mereka melihat Mesir itu lebih hebat. Dan ini mereka kembali, waduh lebih baik kami di Mesir, lebih baik kami kembali di Mesir. Karena di sana katanya lebih indah, padahal Tuhan berjanji memberikan tanah yang berlimpah, susu dan madunya itu Kanaan. Tuhan memberikan yang lebih indah, tetapi ketika orang mulai kehilangan pengharapan, dia menganggap yang lama itu lebih baik. Saya ingin katakan malam hari ini saudara, jangan kehilangan pengharapan di tengah-tengah tekanan yang kita hadapi, di tengah persoalan yang kita hadapi. Selalu pengharapan kepada Tuhan, karena saya percaya Allah yang kita sembah selalu memberikan pengharapan yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan saudara, bahwa pengharapan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah katakan sudah dilabuhkan di belakang tabir. Saya ingin katakan saudara, pengharapanmu bukan hanya sampai di dunia ini, bahwa Tuhan menyertai kita hanya sampai di situ. Tuhan berjanji bahkan pengharapan kita sampai kepada kekekalan, masuk dalam kerajaan sorga. Ini pengharapan kita. Dan saya ingin katakan pengharapan ini tidak bisa dikalahkan dengan masalah dan pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi hari-hari ini. Saya katakan kepada jemaat Tuhan malam hari ini, mari tetaplah berharap kepada Tuhan, karena saya percaya Tuhan sanggup menolong kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua saudara, apa yang terjadi kepada kedua murid ini? Yang pertama tadi, mereka mulai kehilangan pengharapan karena Yesus tadinya mau diangkat sebagai sosok, sebagai pembebas, tetapi karena mati mereka mulai kehilangan arah saudara. Ya, kembali kepada jalan mereka yang sebelumnya. Dan yang kedua, saudara perhatikan ayat ini. Ya, kalau saudara baca dari ayat yang ke-14, ya, itu berbicara tentang bagaimana kedua murid ini, saudara, bercakap-cakap. Sementara mereka berjalan ke Emmaus, mereka bercakap-cakap satu sama yang lain. Dan yang dipercakapkan tentang kejadian yang baru mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana Yesus disalib, bagaimana dia mati, ya. Ini semua yang dipercakapkan saudara. Dan saudara, saya percaya yang dipercakapkan juga pada waktu itu adalah hal-hal yang berbau menakutkan, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang membuat mereka menjadi orang yang bimbang. Kenapa? Pada waktu itu mereka kehilangan, tadi saya katakan kehilangan pengharapan. Pasti tidak ada percakapan-percakapan yang baik.
Yang dipercakapkan pasti hal-hal yang selalu hal-hal yang mengecewakan. Waduh, kita kecewa ya, Yesus mati, ya kita kecewa ya. Tadinya dia sosok pembebas, sekarang sudah nggak ada. Semua hal-hal yang tidak baik ini dipercakapkan. Harusnya saudara, yang dipercakapkan pada waktu itu adalah bagaimana janji Tuhan kepada mereka bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi ini sirna karena mereka melihat Yesus sudah mati. Saudara, semua hal-hal yang tidak baik, semua hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak membangkitkan iman saudara adalah hal-hal yang dipercakapkan murid-murid pada waktu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini saudara melihat keadaan yang terjadi, virus yang sementara terjadi, banyak hari-hari ini saudara kita hanya mempercakapkan hal-hal yang menakutkan. Kita hanya mempercakapkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Kita mempercakapkan hal-hal yang membuat kita bimbang, membuat kita kecewa. Dan saya ingin katakan saudara, waktunya hari-hari ini saudara, kita tidak mempercakapkan hal ini. Walaupun di depan mata kita melihat banyak sekali masalah. Walaupun di depan mata kita ada ketakutan yang begitu luar biasa. Walaupun di mata kita ada kematian yang luar biasa. Tapi saya ingin katakan, mari kita belajar percakapkan hal yang baik hari-hari ini. Kita tidak lagi mempercakapkan hal yang menakutkan. Walaupun saya katakan tadi ada hal menakutkan. Kita tidak mempercakapkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Walaupun di depan kita ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Tapi saya ingin katakan malam hari ini, mari belajar kita mulai mempercakapkan hal yang baik. Dan apakah hal yang baik saudara dalam kehidupan kita yang harus kita percakapkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya iman kita kuat, supaya iman kita bertumbuh di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Karena banyak hari-hari ini saudara, karena percakapan kita yang tidak baik, yang negatif, takut dan lain sebagainya, akhirnya kita punya iman juga menjadi iman yang mati. Kekuatan iman kita tidak bertumbuh, padahal Tuhan mau saudara dalam situasi apapun, iman saudara dan saya harus bertumbuh di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan dan ini yang dialami juga seorang Daud. Mazmur 105. Mazmur 105, ini yang harus kita percakapkan hari-hari ini. Ya, saya katakan saudara, mari belajar hari ini, percakapkan hal ini. Bukan lagi hal-hal yang menakutkan, walaupun saya katakan tadi, kita berhadapan dengan hal-hal yang menakutkan dalam kehidupan ini. Mazmur 105. Ayat pertama dan ayat, sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan bagi saudara. Kita baca sampai ayat yang kelima ya. Mazmur pasal 105 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Berbegalah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Saudara pemazmur mengajak kita malam hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, yang dipercakapkan adalah segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya. Kalau saudara mempercakapkan hal ini tentang perbuatan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang keperkasaan Tuhan dalam diri kita, saya percaya di tengah situasi yang seperti ini, iman saudara tidak mati, tapi iman saudara akan bertumbuh di hadapan Tuhan. Percakapkan ini saudara. Kalau ada mungkin saudara-saudaramu yang sementara lemah karena menghadapi situasi ini, ada teman-teman kita yang mulai khawatir, bimbang karena keadaan ini, mari percakapkan saudara tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya percaya kalau waktu-waktu yang lalu Tuhan bisa melakukan hal ajaib, hari ini juga bahkan selamanya Allah juga sanggup melakukan hal ajaib dalam kehidupan kita.
Ya, ini yang harus kita percakapkan, saudara. Bukan hal yang negatif, bukan hal yang menakutkan, membimbangkan kehidupan kita sehingga iman kita tidak bertumbuh. Tapi saya katakan malam hari ini, percakapkanlah tentang Tuhan dalam kehidupanmu, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah luar biasa, Allah yang ajaib. Ya, dikatakan ayat ini, saya kembali baca. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Saya percaya saudara, di tengah situasi seperti ini masih banyak keajaiban Tuhan akan berlaku kepada kita. Di tengah situasi yang seperti ini pasti ada banyak keajaiban-keajaiban Tuhan yang terus akan kita nikmati sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, anak Tuhan akan terus menikmati keajaiban Tuhan. Anak Tuhan akan terus menikmati pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan menyatakan keajaibannya dalam kehidupan kita. Dan kalau saudara ucapkan, maka jadilah sesuai dengan apa yang saudara katakan. Haleluya. Jadi hari-hari ini saudara, ya kita memang di depan mata saudara dan saya COVID-19 ini saudara heboh sekali. Hampir semua berita, saudara, media menyampaikan hal ini. Tidak salah kita mendengar, tetapi saya ingin katakan yang harus kita percakapkan sekali lagi adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kalau waktu yang lalu Tuhan sudah tolong saudara, saya percaya di saat seperti ini juga Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedua, murid ini yang kembali ke Emmaus ini, saudara, saya percaya tidak akan mempercakapkan tentang perbuatan Tuhan. Walaupun kalau saudara lihat, mereka ngerti tentang saudara keajaiban Tuhan. Kalau saudara baca tadi, ya, kalau saudara lihat di ayat yang ke-19, ya, dikatakan di sana, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Saudara lihat, mereka sebenarnya mengerti tentang siapa Yesus. Dia adalah mereka ngerti dia seorang nabi yang berkuasa. Ya, mereka mengerti tentang Yesus sebagai orang yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tetapi saudara, ini tidak lagi dipercakapkan ketika kondisi pada waktu itu memprihatinkan bagi murid-murid karena mereka menjadi orang yang kecewa dan kehilangan pengharapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi di tengah situasi apapun, mari kita belajar bahwa Allah yang kita sembah tetap adalah Allah yang ajaib. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang kedua. Ya, orang ketika kehilangan pengharapan, sekali lagi saudara, seringkali tadi yang pertama selalu menoleh ke belakang, melihat ke belakang lebih bagus. Yang kedua saudara dikatakan di sana adalah orang-orang yang kehilangan pengharapan adalah orang-orang yang selalu bukan mempercakapkan hal yang baik, tetapi selalu mempercakapkan hal-hal yang mengecewakan, mengkhawatirkan, menakutkan, yang membimbangkan. Tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan, saya katakan malam hari ini, percakapkanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ya, apa yang menyadarkan saudara kedua murid ini untuk bisa kembali ke Yerusalem. Kalau saudara lihat ya, kita bersyukur saudara lewat kebenaran firman Tuhan ini, dan saya percaya ini juga akan menjadi bagian kita di tengah situasi seperti ini. Kita melihat di tengah-tengah kedua murid ini kehilangan pengharapan sementara mereka berjalan ke Emmaus. Saya suka sekali membaca ayat ini, ternyata Yesus itu datang menghampiri mereka. Ya. Saya ingin katakan saudara, Allah ada di mana-mana dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam ini. Harusnya saudara, ini yang kita pegang dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya ini firman, ya, ini jaminan dari sorga, jaminan Allah. Kalau jaminan manusia mungkin saya bisa takut, khawatir dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan yang jamin, saya percaya itu adalah jaminan yang pasti dalam kehidupan kita. Ya, saudara lihat, di tengah-tengah mereka kehilangan pengharapan, di tengah-tengah mereka kecewa, bimbang, takut, saudara, Yesus tahu keadaan ini. Ya, Yesus datang menghampiri mereka, berjalan bersama-sama. Dan saya ingin katakan malam hari ini saudara, di saat saudara takut, bimbang, percayalah
Tuhan sementara berjalan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Saudara, kalau melihat perjalanan murid-murid, ketika mereka sementara mengarungi danau, ya, pada waktu itu ada angin sakal terjadi. Ya, kemudian saudara menerpa perahu murid-murid. Kita melihat Yesus dari bukit melihat kejadian itu, memperhatikan walaupun keadaannya malam, secara kasat mata tidak bisa dilihat saudara, tetapi saya ingin katakan Tuhan tidak pernah dibatasi dengan apapun. Mata Tuhan tidak pernah dibatasi dengan situasi, ya, dengan jarak dan lain sebagainya. Dia selalu ternyata memperhatikan kita sebagai murid-murid Tuhan. Dan saudara, ini menjadi keyakinan dalam diri kita menjalani hari-hari ini. Saya katakan saudara bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Yakinkah saudara di tengah-tengah COVID-19 ini saudara, Tuhan masih berjalan bersama-sama dengan kita? Saya percaya saudara, ini menjadi keyakinan kita sehingga kita nggak merasa takut saudara. Ya, dengan situasi yang terjadi. Kenapa? Ada Yesus berjalan bersama dengan kita. Yesus yang sanggup mengatasi segala-galanya dalam kehidupan kita. Yesus sanggup memberikan jalan, Yesus sanggup melindungi, membagari kita. Dia ada berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya. Tapi seringkali kita bersama seperti murid-murid ini, kita nggak tahu kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak hari-hari ini saudara, kita nggak mengerti kehadiran Tuhan dalam diri kita, padahal Yesus sudah datang menghampiri perjalanan kehidupan kita. Ya. Apa yang menyebabkan kita tidak dapat melihat kehadiran Tuhan? Yang saya katakan tadi dua poin adalah kita mulai kehilangan pengharapan. Kita lebih takut daripada percaya. Itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau engkau hanya mempercakapkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal negatif, saudara, engkau juga tidak akan pernah melihat kehadiran Tuhan dalam dirimu. Padahal Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan kita. Dan saya ingin katakan saudara pada malam hari ini, bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia selalu ada menyertai kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saudara lihat, ya, Yesus tidak membiarkan murid-murid ini saudara terus berada di Emmaus, ya. Tetapi kita melihat di sana saudara, ketika mereka sementara berjalan, ya, ada sesuatu yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Dan saya katakan ini yang seringkali terjadi dalam diri kita sehingga kita nggak mengerti kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ayat yang ke-25 dikatakan di sana, lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu apa? Orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya, saudara melihat di sini, saudara, mereka mulai Yesus mulai menjawab apa yang terjadi dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu. Ya, karena mereka nggak tahu, saudara, kehadiran Yesus dalam kehidupan mereka, dan Yesus bilang sama mereka, hai kamu orang bodoh. Wow, saudara, saya nggak ngerti, saudara, apakah kedua murid ini orang-orang yang berpendidikan atau tidak, tapi mungkin mereka juga orang-orang yang berpendidikan, ya, orang-orang yang mengerti tentang segala sesuatu, ya. Tapi saudara lihat, Yesus katakan kepada mereka, dia katakan ayat ini, hai kamu orang apa? Bodoh. Dan saya melihat di sini saudara, kebodohan, ya, yang paling fatal. Bukan karena saudara tidak mengerti segala sesuatu, bukan saudara. Ya, bukan karena saudara tidak punya titel dan lain sebagainya, bukan itu. Ya. Tapi kebodohan, ya, yang paling saya katakan tadi, yang paling mengkhawatirkan saudara dalam kehidupan kita adalah
ketika kita lamban percaya kepada semua firman Tuhan. Ini kebodohan. Di hadapan Tuhan, saudara, ini suatu kebodohan. Yesus kepada mereka, betapa bodohnya kamu, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Jadi kalau saudara nggak percaya kepada janji Tuhan, di hadapan Tuhan itu suatu kebodohan. Saya ingin katakan saudara, belajarlah percaya kepada semua firman Tuhan. Belajarlah percaya kepada semua janji-janji Tuhan. Kalau bodoh di depan manusia, saya berpikir saudara, ya bagi Tuhan masih bisa memilih kita. Karena ada firman Tuhan katakan, Tuhan bisa memilih yang bodoh ya dari dunia, bisa mempermalukan yang pintar dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau sudah bodoh di hadapan Tuhan, mau bagaimana lagi saudara? Ya, nggak ada lagi. Dan bagi kita sekali lagi saudara, kebodohan bagi Tuhan itu adalah lamban mengerti firman Tuhan. Lamban percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Lamban memahami kebenaran firman Tuhan. Ini adalah suatu kebodohan. Saya ingin katakan saudara, belajarlah cepat mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Ketika firman Tuhan berkata A, mari lakukan A. Ketika firman Tuhan lakukan B, kita lakukan B. Kalau firman Tuhan mengajar kita C, lakukan itu namanya pintar bijak di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara, masih ada waktu, masih panjang, Tuhan gak tegur kok dan lain sebagainya, saya ingin katakan itu adalah kebodohan. Ya. Ketika mungkin kita ditegur dengan kebenaran firman Tuhan, kita anggap firman Tuhan ini biarin aja lah, ini hal yang biasa lah. Saya ingin katakan saudara, kita adalah orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Tapi ketika saudara ditegur oleh Tuhan, dan saudara langsung peka dengan Tuhan, sadar dengan kehidupanmu, saudara adalah orang yang pintar di hadapan Tuhan. Daud ketika dia ditegur, seorang nabi Nathan saudara lihat betapa pekanya dia terhadap suara Tuhan. Pada waktu dia ditegur, dia nggak protes apa-apa, dia langsung bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Ini adalah orang-orang yang bijak di hadapan Tuhan, saudara. Tapi banyak orang, biarin saja, sudah ditegur berkali-kali, nggak mau dengar. Ini adalah orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Dan saya ingin katakan malam hari ini, mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang cerdas di hadapan Tuhan. Dengan apa? Kita tidak lamban mempercayai setiap firman Tuhan yang datang kepada saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kembali sebagai ayat-ayat yang terakhir saudara. Kita masuk di ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara lihat di sini, bagaimana Yesus memperkenalkan diri mereka kembali kepada kedua murid ini. Walaupun mereka sudah berjalan bersama jauh perjalanan mereka, bahkan sampai masuk ke dalam rumah mereka, tetapi mereka belum kenal. Tetapi ketika mereka duduk bersama sehidangan, bersama dengan Yesus, dan Yesus mulai membagikan roti, memecah-mecahkan roti kepada mereka, dan kemudian mengucap berkat, pada waktu itu terbukalah mata mereka. Ini berbicara sehidangan, berbicara tentang bagaimana kita dalam persekutuan. Ya, ini berbicara tentang hubungan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa mengerti Tuhan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, kalau saudara selalu dekat dalam persekutuan dengan Dia. Ya. Saudara, di hari-hari ini, pernah saya katakan kepada saudara bahwa hari-hari ini harusnya kita mulai membangun mesbah kita di hadapan Tuhan. Ya. Kita membangun hubungan kita yang lebih intim dengan Tuhan. Kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Ini waktunya kita betul-betul mengambil waktu yang indah untuk bersekutu dengan Tuhan, supaya kita dapat melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, supaya mata rohani kita ini dicelikan untuk melihat bahwa Tuhan ada menyertai kehidupan saudara dan saya.
Saudara, mungkin kita tidak dapat bersekutu di gereja bersama-sama, tapi saya ingin katakan, saudara yang di rumah, ambil waktumu bersama dengan keluarga, engkau bersekutu, saudara akan melihat bagaimana terus Tuhan menyertaimu. Lewat kebenaran firman Tuhan, saudara share dengan firman Tuhan, saudara melihat ternyata tetap ada janji Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya. Dan kita mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ya, ini kuncinya untuk kita melihat ya, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Selalulah ada persekutuan, selalulah ada hubungan dengan Tuhan. Saudara intim dengan Tuhan. Saya percaya saudara akan melihat damai sejahtera Tuhan akan terus menjadi bagian dalam kehidupanmu. Walaupun kita di tengah badai, tetapi ada damai sejahtera. Itu tandanya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, Tuhan katakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Saya ingin katakan, selama masih ada damai sejahtera dalam dirimu, engkau akan kenal bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Dan ini yang kita butuhkan hari-hari ini. Di tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang menakutkan, saya percaya masih ada damai sejahtera Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Dan kalau ada damai sejahtera, sekali lagi damai sejahtera ini produknya dari sorga. Itu tanda bahwa ada proteksi Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tetap percaya Tuhan menyertai kehidupan saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara yang ada di rumah, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa kita. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Musim akan selalu si Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjaga, selalu melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu
akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, malam hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah yang kami buat hanya lewat live Tuhan, tapi kami percaya ibadah kami malam hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan, sehingga kami mau terus Tuhan akan melihat bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah menyertai kami sampai kesudahan alam ini Tuhan. Itulah sebabnya kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami mau selalu percaya kepada Tuhan, terus menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Di balik masalah yang terjadi, kami percaya ada berkat-berkat Tuhan sediakan. Ada keajaiban-keajaiban-Mu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kami adalah milik-Mu. Kami adalah umat pilihan Tuhan. Kami percaya perlindungan yang sempurna terus menjadi bagian kami, umat-umat-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan jemaat-Mu, umat-umat-Mu Tuhan, yang mendengar, yang menonton ibadah malam hari ini, kami percaya semuanya juga sudah dikuatkan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Tetap kami berdoa Tuhan buat bangsa kami menghadapi virus yang terjadi. Kami percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, dan kami yakin dan percaya Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan, dan kami rindu bangsa ini boleh dipulihkan oleh Tuhan. Berkati juga Tuhan pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah dalam mengambil kebijakan menghadapi situasi yang terjadi. Biarlah hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan sekali lagi bahwa kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kami takutkan karena kami percaya Engkau adalah Allah yang terus berserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini dengan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari saudara, tadakan tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kekasihku dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita diberkati, katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.